Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, sebanyak 165 warga negara Indonesia di luar negeri tengah menghadapi ancaman hukuman mati di berbagai negara. Dari 165 warga negara Indonesia terancam hukuman mati tersebut, terbanyak berada di Malaysia, yakni 155 kasus. Sementara sisanya di Arab Saudi terdapat 3 kasus, yakni di Uni Emirat Arab 3 kasus, Laos 3 kasus, dan Vietnam 1 kasus. Hal itu diungkapkan Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, yakni Yuda Nugraha. Kasus paling banyak ini menjerat para WNI adalah terkait peredaran narkotika. Ada juga yang terancam hukuman mati karena pembunuhan. Untuk itu pendampingan terhadap WNI terus dilakukan Kementerian Luar Negeri dengan bersinergi di seluruh stakeholder. Kemenlu RI terus melakukan sosialisasi keputusan Menteri Luar Negeri tahun 2024 mengenai pedoman pendampingan WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri. Kalau hakim memutuskan bersalah, hakim tidak memiliki pilihan ke hukuman penjara. Yang ditolak 1. Ini untuk kasus mungkin sedikit pengenalan tentang antar satu program prioritas nasional dan juga isu strategis yang memang menjadi concern, jaminan sosial kesehatan, kemudian juga ada pelatihan ada dan jumlahnya banyak seperti itu, sehingga memang pedoman tentu penanganan warga negara dan dalam hal ini bahwa 75% WNI yang bermasalah dengan PMI. Nah ini mungkin dulu karena prosedural, tentu potensi permasalahan hukum itu akan sama bagaimana hukum yang ada di sana itu sangat menarik seperti itu. Beberapa poin utama dari pedoman. Kawankan pengacara di negara kita yang bersangkutan menolak. Ya, tahun lalu Malaysia sudah mengundangkan yang kemudian melakukan proses pendampingan hukum WNI yang eligible untuk ditinjau kembali. Kita libatkan dana lawyer kita pastikan semua haknya terpenuhi. Dan kemudian Ya, lalu bagaimana 165 pekerja migran Indonesia bisa terancam hukuman mati? Kami akan tanyakan langsung pemirsa bersama dengan Bapak Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan WNI. Pak Yuda, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Vena. Oke, Pak Yuda, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu Pak. Ini menyebutkan ada 165 warga negara Indonesia yang berada di luar negeri yang tengah menghadapi ancaman hukuman mati begitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail Pak, ada di negara mana saja? Ya, terima kasih Mbak Vena. Betul, ini menjadi concern kita bersama bahwa pada saat ini Kementerian Luar Negeri mencatat terdapat 165 warga negara kita yang terancam hukuman mati di luar. Kalau kita melihat dari data terpilahnya, dari 165 kasus tersebut, 133 adalah laki-laki, 32 perempuan. Sedangkan dari lokasi tempat mereka mengalami masalah hukum, di Malaysia ada 155 yang terancam hukuman mati, di Saudi ada 3, Uni Emirat Arab ada 3, Laos ada 3, dan Vietnam 1. Dan kalau kita melihat dari jenis kasusnya, mayoritas ya lebih dari 100 kasus merupakan kasus terkait dengan peredaran narkotika dan sisanya adalah kasus pembunuhan. Demikian Mbak Vena. Oke, Pak Yuda, dari 165 kasus ini kabarnya ini paling banyak berada di Malaysia Pak. Apakah memang benar kasusnya ini seperti yang Anda sebutkan paling banyak ini berkaitan dengan kasus narkotika Pak Yuda? Iya, betul. Jadi 155 kasus yang ada di Malaysia, mayoritas itu adalah kasus narkotika. Dan tentu ini menjadi concern kita bersama. Karena saat ini tantangan terbesar kita adalah jumlah penambahan kasus baru itu sangat tinggi sekali. Ya, sebagai contoh, selama tahun 2014 hingga tahun 2023, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI telah mampu menyelamatkan 360 warga negara kita bebas dari ancaman hukuman mati. Namun angka pertambahan kasusnya sangat tinggi. Kami mengambil contoh tahun lalu saja. Tahun lalu
tahun 2023 19 kasus sudah bisa kita bebaskan. Namun di tahun yang sama penambahan jumlah kasus baru 29 kasus. Nah, ini yang tentu menjadi concern kita bersama bahwa kita tidak lagi bisa menggunakan pendekatan pemadam kebakaran, ya, hanya menangani kasusnya saja di luar negeri, namun kita perlu lengkapi dengan langkah-langkah pencegahan secara efektif sejak dari hulu di Indonesia. Pak, begitu banyak warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri. Mengapa bisa demikian, Pak? Kami melihat adalah pertama tentunya banyak warga negara kita yang berangkat ke luar negeri tidak sesuai prosedur, tidak dilengkapi dengan pengetahuan yang memadai mengenai hukum negara setempat, budaya negara setempat, ya. Dan juga tidak memahami mengenai modus-modus yang digunakan, ya, terkait dengan tindak kejahatan. Sebagai contoh, untuk kasus narkotika, banyak pekerja migran kita yang menjadi kurir narkotika. Modus yang suka dilakukan antara lain adalah dipacari seperti itu, ya, kemudian diminta untuk membawa barang pacarnya, namun dia tidak diberitahu apa isi barangnya, ya, masuk ke Malaysia dan kemudian ternyata isi barangnya adalah narkotika. Oke. Bagaimana dengan pendampingan hukum, Pak? Apakah selama ini WNI yang berada di luar negeri ini tidak mendapatkan pendampingan hukum dari pemerintah Indonesia? Tentu, sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah untuk melakukan pendampingan hukum. Itulah kenapa tadi kami sampaikan, total ada 360 yang mampu kita bebaskan dari ancaman hukuman mati. Itu berkat pendampingan hukum yang dilakukan oleh perwakilan RI. Namun tadi sebagaimana kami sampaikan, kita tidak bisa hanya fokus kepada upaya pendampingan hukumnya saja. Namun kita juga perlu melakukan langkah-langkah pencegahan secara efektif. Nah, untuk itulah kemudian Kementerian Luar Negeri telah menerbitkan keputusan Menteri Luar Negeri mengenai pedoman pendampingan warga negara Indonesia yang terancam di luar negeri. Ada beberapa tujuan. Ya. Yang pertama adalah memastikan bahwa negara memberikan seluruh, ya, pendampingan yang diperlukan oleh warga negara kita. Kita ingin memastikan bahwa WNI kita yang terancam hukuman mati di luar negeri mendapatkan pendampingan hukum yang baik untuk memastikan yang bersangkutan mendapatkan hak-haknya secara penuh dari sistem peradilan setempat. Nah, yang kedua adalah untuk menjadi rujukan bagi masyarakat untuk mendorong kolaborasi bersama. Bagaimana kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan secara efektif. Oke, mengenai kasus 165 WNI yang tengah menghadapi ancaman hukuman, Pak, langkah ke depan yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini apa, Pak Yuda? Ya, pertama tentunya tadi setelah kita tetapkan keputusan Menteri Luar Negeri mengenai pedoman ini, kita akan lakukan sosialisasi dan kita implementasikan di seluruh perwakilan RI yang ada. Kita pastikan bahwa sejak kasus ini muncul, ya, sejak ada kasus penangkapan, penyelidikan polisi, kehadiran negara sudah ada di sana. Jadi kita berikan hak untuk mendapatkan pendampingan pengacara, hak untuk mendapatkan penterjemah, hak untuk mendapatkan akses ke konsuleran dari perwakilan RI untuk memastikan pemenuhan hak-hak mereka. Nah, kemudian yang kedua, kami bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan, sebagaimana kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin. Kita libatkan seluruh pemangku kepentingan dari kementerian lembaga, akademisi, LSM untuk bahu-membahu melakukan langkah-langkah pencegahan yang secara efektif, ya, untuk mensosialisasikan apa-apa yang menjadi titik kritis kasus warga negara kita dalam menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri, sehingga ada langkah pencegahan secara awal di Indonesia. Sebagai contoh adalah memberikan sosialisasi mengenai hukum negara setempat dan adat istiadat setempat sehingga terhindar dari kasus-kasus seperti ini. Baik, terima kasih Direktur Pelindungan WNI Kemenlu RI, Pak Yuda Nugraha atas waktunya di Kabar Utama Pagi. Terima kasih, Pak. Selamat pagi.